Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan coba membuat sebuah tutorial cara koneksi database MySQL ke dalam Visual Basic.NET. Pertama yang harus kita siapkan adalah aplikasi bantuan yang bernama MySQL Connector ODBC. Bagi yang belum memilikinya, silakan download di situs resminya di sini. Saya klik di sini ya. Nah, di sini silakan pilih operating systemnya, yaitu saya sarankan menggunakan Windows ya. Lalu di sini Windows versinya 32 atau 64 bit. Ya, kalau sudah silakan di-download dan diinstal ya. Saya sudah memilikinya, uh, yaitu mana cek. Ya ini ya, MySQL Connector ODBC yang versi 8. Oke, selanjutnya silakan dibuat database, disiapkan databasenya. Saya di sini sudah memiliki database dengan nama penggajian. Di dalamnya ada tabel, golongan, jabatan, karyawan, dan user. Silakan teman-teman dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya silakan dibuka Visual Studio-nya. Saya di sini menggunakan Visual Studio 2010 Ultimate. Bebas ya. Silakan bagi yang memiliki yang 2013, 2015 ataupun yang terbaru 2019 silakan dibuka. Kita buat new project dengan nama di sini database MySQL. Lalu di sini pakai pilih Windows dan Windows Form Application lalu di OK. Ya, ini ya. Selanjutnya yaitu kita koneksikan terlebih dahulu database-nya ke dalam ODBC. Sebenarnya ini metode ini sudah saya buat video sebelumnya, yaitu cara membuat database ODBC menggunakan akses. Ya, sama aja langkahnya, silakan dicek di video saya yang untuk koneksi aksesnya ya versi Microsoft Access. Oke, nggak apa-apa, silakan dibuka ODBC. Saya di sini menggunakan 64 bit karena yang saya install ODBC konektornya yaitu 64 bit ya. Kalau yang 32 silakan pilih yang 32. Nah, di sini pilih yang sistem DNS ya. Oh, di sini saya sudah ada ya DB pengajian. Oke, saya remove dulu. Ya. Selanjutnya kita add. Nah, kalau yang sudah terinstall, nanti di sini ada MySQL ODBC 8.0 Unseen Drive dan Unicode Drive. Kita pilih yang Unseen Drive ya. Kita finish, kita kasih nama tadi DB, namanya DB penggajian ya, penggajian. Silakan disesuaikan saja. Di sini usernya saya menggunakan root, passwordnya bagi exam atau bagi lokal servernya memiliki password silakan di insert passwordnya. Kalau saya tidak menggunakan password jadi dikosongkan saja. Database silakan dipilih yang tadi sudah dibuat atau yang sudah dipersiapkan. Saya di sini menggunakan penggajian. Kita tes. Oke, connection successful. Oke, ini artinya sudah terkoneksi baik. Kita oke. Oke, selanjutnya kita main di dalam kodenya. Nah, untuk koneksinya ada dua metode, yaitu ada add module dan add class. Saya menggunakan add module ya. Nah, teknik ini sama aja dengan teknik cara koneksi ke akses. Kita buat dulu di sini. Import system data ODBC. Kita import dulu di sini. Kita buat variabel global scale sama s string public dml s odbc common public dr s odbc data reader public koneksi s odbc connection public sub buka koneksi sama dengan new ODBC connection
DSN atau DNS. Coba cek dulu ya, ODBC. DSN ya, DSN, sistem DSN. DSN sama dengan tadi nama data source name-nya DB saya perkecil dulu ya, penggajian. Nah, ini. If koneksi state sama dengan connection state close, maka koneksi open. Ya. Nah, ini selesai. Ini cara koneksinya seperti ini. Ya. Saya jelaskan sedikit. Variable string, variable SQL fungsinya untuk data tipenya sebagai string. DML yaitu singkatan dari data manipulasi language. Nanti variabel ini yang akan mengeksekusi baik itu perintah simpan, hapus, update dan lain-lainnya gitu. DR ini data reader singkatannya untuk membaca database ke dalam Visual Basic-nya. Koneksi ini untuk mengkoneksikannya. Ya, apabila kalau kita baca di sini sedikit, apabila keadaan koneksinya tertutup, maka kita buka koneksinya gitu. Oke, kita coba. Kalau kita dijalankan ya belum bisa gini ya. Ya belum ada. Cara koneksi mengetesnya dengan cara saya di sini akan membuat sebuah insert data yaitu di tabel jabatan. Ya. Kita buat dulu di sini tabel jabatan ya. Start positionnya saya center screen. Ininya fontnya saya perbesar supaya terlihat. Yaitu 14. Ininya saya pakai koma. Oke. Ya. Kita contohkan mana label, kita masukkan 2 label. 1, 2 dan 2 textbox. Textbox 1 dan 2. Nah, textbox ini. Maaf ya kalau terdengar tuh ada suara bubur kacang hijau. Kalau pagi-pagi suka nongkrong di depan kampus tuh. Baik, lanjut. Di sini kita kasih nama labelnya ID jabatan. Ya, kita akan koneksi ke dalam jabatan ya. Jabatan, terus di sini jabatannya. Jabatan. Di sini kita kasih txt ID jabatan. Di sini saya kasih nama txt jabatan. Oke, kita tambahkan tombol simpan di sini. Simpan. Ya. Double klik di tombol simpan. Oh, maaf ya, jangan di tombol simpan dulu. Double klik di form. Nanti di sini ada form 1 load. Kita load dulu database-nya. Buka koneksi. Nah, ya. Lalu di sini saya import sistem data ODBC. Ya. Langsung kita ke tombol insert aja. SQL sama dengan insert ya gini. Insert into TBL jabatan values, nilainya adalah txt ID jabatan teks dan txt jabatan teks. Nah, DNS sama dengan new ODBC common SQL koneksi. DML execute dan query message data berhasil disimpan. VB information pesan. Ya. Kalau kita jalankan di sini F5, error ya. Kita baca errornya, error the
DNS contain and architecture mismatch between the drive and application. Oh iya, ini error ini terjadi karena Visual Basic yang saya install ini adalah versi 32 bit. Ya, sedangkan ODBC konektornya itu menggunakan versi 64 bit. Jadi tidak sinkron. Oleh karena itu kita baca dulu supaya terbaca 64 bit di dalam VB yang 32 bit. Caranya ke menu project, ke properties, lalu pilih yang mana nih? Compile ya. Compile, scroll ke bawah. Nah, kan di sini nih platformnya targetnya 32 bit. Sedangkan ODBC-nya kita install, saya install yaitu 64 bit. Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang menggunakan 32 bit tidak masalah gitu ya. Kalau yang tadi ada error seperti saya, ya, ikuti langkah ini. Advanced Compile Option, di sini ada target CPU-nya. Target CPU-nya kita pilih any CPU. Kalau sudah di OK. Nah, ini kita close, kita jalankan. Nah, berhasil ya. ID jabatan kita tes. Sini J001 jabatannya direktur. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita cek dulu di sini apakah tersimpan. Oh ya, masuk ya. ID jabatan 1, J01 direktur, jabatannya direktur. Nah, ini artinya koneksi database-nya sudah berhasil. Itu ya cara ngetes apakah koneksinya sudah berhasil atau tidak. Mungkin kalau ada cara yang lain boleh di komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan membuat aplikasi penggajian menggunakan MySQL di Visual Basic ini ya. Ini kita simpan dulu. Lebih baik kita simpan, nanti kalau ada video selanjutnya kita bisa melanjutkan dari project ini. Kita simpan dulu. Saya simpan di mana nih? Oke, di sini aja lah. Aplikasi penggajian MySQL. Mana tadi ini ya. Kita simpan. Oke, kita simpan, save. Oke, kita close ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.